warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah bahasa Indonesia. Sebelumnya, pernahkah teman-teman sekalian berpikir, kenapa kita menyebut bahasa kita sebagai bahasa Indonesia? Padahal kita berasal dari berbagai macam suku dan daerah. Apa sih yang membuat bahasa kita dapat menyatukan lebih dari 17.000 pulau, ratusan bahasa daerah, dan jutaan penduduk? Teman-teman semuanya, mari kita telusuri bagaimana bahasa kita terlahir. Bukan sekedar alat komunikasi, tetapi sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan pedoman bangsa. Pada slide pertama terdapat awal mula bahasa Indonesia. Yang pertama, dimulai dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda adalah tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah momen pertama kalinya bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia punya fungsi majemuk. Bahasa Indonesia memiliki banyak peran penting dalam kehidupan bangsa. Di antaranya yang pertama, bahasa pemersatu, mempersatukan berbagai suku, ras, dan budaya di Indonesia yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Yang kedua, bahasa resmi negara, digunakan dalam urusan pemerintahan, dokumen hukum, dan komunikasi resmi. Yang ketiga, ada bahasa pengantar pendidikan, digunakan sebagai bahasa utama dalam pengajaran di sekolah, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Dan yang keempat, bahasa pergaulan dan komunikasi antar individu, digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agar bisa saling mengerti. Poin ketiga, bahasa Indonesia dipilih dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena sudah lama digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar wilayah di Nusantara. Poin keempat, diputuskan pada Kongres Nasional kedua. Keputusan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia diresmikan dalam Kongres Pemuda II tahun 1928. Yang kelima, masa globalisasi. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia tetap dijaga dan digunakan agar identitas nasional tidak hilang. Poin keenam, Soekarno tidak memilih bahasa Jawa meski mayoritas. Meskipun orang Jawa merupakan kelompok etnis terbesar di Indonesia, Soekarno dan para pendiri bangsa tidak memilih bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Alasannya karena bahasa Jawa memiliki tingkat tutur yang kompleks dan bisa menciptakan kesenjangan sosial. Yang ketujuh, diambil dari dialek Melayu Riau. Bahasa Indonesia diambil dari dialek Melayu Riau karena dianggap sebagai bentuk Melayu yang paling baku dan murni saat itu. Yang kedelapan, bahasa Melayu dianggap netral dan mudah dipahami. Bahasa Melayu dianggap netral karena tidak mewakili suku atau wilayah tertentu secara dominan. Jadi kesimpulannya adalah bahasa Indonesia secara resmi lahir melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sebagai bentuk komitmen para pemuda untuk mempersatukan bangsa. Bahasa ini dipilih dari bahasa Melayu karena bersifat netral, mudah dipahami, dan sudah digunakan secara luas di Nusantara. Meskipun bahasa Jawa adalah bahasa mayoritas, para tokoh bangsa memilih bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia karena lebih inklusif dan sederhana. Hingga kini, bahasa Indonesia memiliki fungsi majemuk sebagai alat pemersatu, bahasa resmi negara, pengantar pendidikan, serta media komunikasi sehari-hari di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.